Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Andri Patiung, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sadan Kabupaten Toraja Utara. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dengan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya pada modul 1.1 adalah yang pertama, memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang berpusat atau berpihak pada murid, di mana guru berperan sebagai among untuk menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat anak. Dengan demikian, anak menemukan kebahagiaan dan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir bukan seperti kertas kosong yang bisa digambar seperti keinginan orang dewasa, melainkan anak lahir seperti kertas buram dengan garis samar-samar. Artinya, anak lahir membawa kodratnya, sehingga pendidikan yang menuntun akan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya pada modul 1.2, yang pertama, seorang guru penggerak harus memahami nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, sehingga mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mampu mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi sehingga seorang guru bisa menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Yang kedua, memahami kebutuhan dasar manusia yang dapat mempengaruhi manusia di dalam bertindak. Yang ketiga, memahami bahwa menjadi seorang pendidik adalah pilihan, sehingga harus dilakukan dengan sepenuh hati. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu mewujudkan suatu perubahan di lingkungan sekolah sehingga pendidikan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, hal ini sangat menantang karena tidak bisa dipungkiri bahwa masih sebagian besar guru masih menggunakan metode lama dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, dan juga masih sebagian besar guru tidak bisa mengaplikasikan teknologi sehingga pendidikan tidak sejalan dengan kodrat zaman anak. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Yang pertama, dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak di dalam dirinya sehingga dapat menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Yang kedua, untuk menjadi agen perubahan di sekolah, maka guru penggerak harus memahami dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak. Yang ketiga, untuk menjadi pendidik yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami cara berpikir anak dan kebutuhan dasar anak serta karakter anak. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya benar-benar seperti orang yang mendapatkan cahaya terang dalam kegelapan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menyadarkan saya tentang pendidikan yang sesungguhnya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara benar-benar merubah pola pikir saya dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik. Nilai dan peran guru penggerak membuat saya memahami nilai dan peran seorang guru penggerak. Saya merasa diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan pembelajaran dan membawa perubahan besar terhadap pendidikan. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya merasa bahwa anak memang lahir di dunia seperti tabula rasa yang siap ditulisi apa saja. Yang kedua, pembelajaran yang baik ketika siswa diam, duduk dan mendengarkan penjelasan guru atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang ketiga, tugas utama guru adalah mentransfer pelajaran kepada siswa dan lebih mengutamakan pencapaian KKM. Sekarang saya berpikir bahwa anak lahir diibaratkan seperti kertas buram dengan garis samar-samar. Artinya,
Ana lahir membawa kodratnya masing-masing, kemudian mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, mampu menjadi coach bagi guru lain, mampu mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta mampu menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat adalah penerapan. Penerapan ke depan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan sesuai dengan kodrat anak. Yang ketiga, menjadi pendidik yang menuntun. Yang keempat, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, orang tua murid, serta masyarakat di lingkungan sekitar untuk mendukung terciptanya pembelajaran berkualitas. Yang kelima, selalu melakukan refleksi terhadap kegiatan yang dilakukan sebagai bahan perbaikan terhadap kegiatan selanjutnya. Yang keenam, mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang ketujuh, terus berbagi praktik baik dengan rekan sejawat demi terciptanya pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikianlah pemaparan dari saya. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.